Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel kita, kembali bersama channel Ruko TV. Kali ini kita kedatangan seseorang tamu, teman kita, Bang ya, siapa namanya? Tolong dikenalin. Bang Yasir, Bang. Bang Yasir. Yasir aja. Yasir. Jangan panggil abang. Oh iya, Yasir aja gitu, Yasir. Kawan Yasir lah. Bang, ini kan mau ceritain tentang perjalanan di Gunung Cermai, Bang. Gunung Cermai. Intinya itu dulu apa kejadian itu kayak gimana, Bang? Kejadian pas di gunung itu. Iya, kejadian di gunung itu. Waktu itu sih pernah kesasar gitu, Bang. Oh, pernah kesasar. Iya, kesasar. Dengan adanya mistis mungkin ya, kesasar karena mistis, hal-hal yang nggak wajar. Kesasar karena Itu juga ada ya, jadi iya. intinya kesasar itu karena hal goib gitu loh, kejanggalan. Kejanggalan ya, Bang. Jadi tolong diceritain, Bang, dari awal perjalanan itu gimana? Kita perjalanan dari rumah 9 orang, Bang. Ya itu naik apa angkutan umum atau mobil pribadi, Bang? Kita pribadi, Bang. Pribadi nggak ngecer itunya. Temen ada yang punya mobil gitu. Oh, berapa mobil itu? Satu mobil, Bang. Satu mobil 9 orang. Iya. Sadis. Di padet aja udah. Itu depan berapa, tengah berapa, belakang berapa itu? Waktu itu kan pakai mobil Avanza. Oh, Avanza. Kan Avanza itu jok belakangnya bisa dicoplokin tuh. Heeh. Coplokin. Nah, yang di belakang itu 4 orang. Belakang 5 orang. Iya. Tengah 4. Sisanya Itu udah 9, Bang. Itu udah 9. udah 9 ya. Itu udah 9. Belakang 4. Iya. Tengah 3. Heeh. Depan 2. 9 ya? Ya, baru 9. Berarti udah kayak mobil bak ya? Iya. Belakang dicoplokin tuh. Berarti cukup ngap juga gitu ya, Bang ya? Ngap sih, Bang. Tapi pas mau jalan mah enggak. Ya. Paling pas pulangnya tuh udah ngap. Udah bau ketek ya. Bau asem semuanya. Kita dari sini 9 orang berangkat dari rumah jam 10 malam. Jam 10 perjalanan berapa jam tuh, 6 jam apa berapa ya, pokoknya sampai base kita lewat jalur Apuy itu, Bang. Sampai sana terminal Apuy subuh, pas subuh kita sampai sono, istirahat, makan. Nah di situ mobil kita nggak boleh naik gitu, Bang. Jadi ada ya kendaraan khusus lah ya. Nah iya, ada kendaraan khusus, kita sewa mobil lagi, losbak Dari warlock sekitar ya. ya, Warga lokal sekitar ya. Dari situ kita kan istirahat, habis sholat subuh dah kelar dah, itu udah pada istirahat. Kita nyewa mobil jam 6-an. Mulai prepare ini, rapi-rapi dulu. Berangkat jam 7. Jam 7 tuh kita berangkat sampai base camp Apuy kisaran sejam lah, karena kan berhenti dulu di itu yang supir itu. Oh iya. Kita ngambil persiapan dikasih drigen tuh buat air. Dikasih bekal juga dong gitu ya. Enggak, Sekali kasih bekal sekalian. kasih doang drigen buat persiapan air, kan kita orang banyak. Iya, 9 orang. 9 orang. Kita mulai berangkat lagi setengah 8 kayaknya dari ini yang supir itu, rumah supir itu. Berangkat sampai base camp Apuy jam 8-an. Jam 8 kita di sono polisi maksud tuh pendaftaran Ya. pendaftaran makan dulu sebelum naik. Iya. Sebelum naik kita makan, yang prepare itu kayak dulu biar ringkes lagi lah itu, biar nggak terlalu padat, berat juga ya. Mulai trek jam setengah 9 pagi. Dari base camp itu Apuy. Kita mulai jalan dari base camp, kan kita
apa namanya ke pos 1 pos Berot kalau nggak salah tuh. Dari situ kisaran 1 jam 1 jam dari base camp ke pos 1. ke pos 1 yang Berot itu. Dari situ kita istirahat dulu. Setelah istirahat setengah jam kan itu kita mulai perjalanan lagi tuh ke pos 2 Arban tuh. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 1,5 jam kayaknya. 1,5 jam. Karena kan kita banyak kan bawa orang itu kan, apalagi ada yang pemula, yang baru, banyak ngasonya gitu bang. Iya. Ngaso. Banyak napas lah ya. Iya. Butuh napas. Kenapa? Kalau kita main tinggal aja anak orang Kasihan. Iya. tengah hutan. Nah, habis itu dari pos 2 kan ya kita lanjutlah ke pos 3. Dari pos 2 pos 3 itu nggak ada kendala apa-apa, masih normal gitu. Masih aman lah ya. Masih aman, perjalanan biasa gitu, perjalanan biasa. Cuma sedikit lelah gitu pasti ya. Lama pasti itu bang namanya naik gunung. Ya kita lanjut perjalanan terus ke pos 4 kayak itu. Sampai pos 4 udah sore itu bang. Jam 4 kayak kalau nggak salah. Jam 4 kita kejar mau ngecamp di Gowalet bang. Di Gowalet nyata pas ditanya-tanya kan di jalur kan, nah sambil nanya, bang Gowalet ngecamp di mana bang? Di pos 5 bang. Di Gowalet bisa nggak? Oh nggak bisa bang, karena katanya udah dilarang sono karena banyak angin gede Mungkin ya. Darinya kayak gitu. Terus kita dari situ kita bikin ini nih kompromi bareng-bareng. Ini jadi kita ngecamp di mana nih? Diskusi dulu ya. Diskusi. Ambil keputusan lah ya. Ambil keputusan di pos 4. Udahlah katanya di pos 5 aja. Karena kan kalau di Gowalet dilarang kan. Nggak mau ngambil resiko. Nggak mau ngambil resiko, apalagi kita orang banyak, ada yang pemula juga, banyak yang pemula juga bang. Kita pas perjalanan dari pos 4 ke pos 5 lumayan cepet tuh, kurang lebih sejam lebih lah. Sejam lebih. Di pas mau jalan ke pos 5 udah mau sampai tuh udah mulai hujan tuh bang, rintis-rintis, krimis dikit-dikit lah. Krimis dikit-dikit. Udah tuh bikin kesepakatan, udahlah kita di pos 5 aja, apalagi kan ngeliat bocah pada kecapean. Kan di perjalanan juga capek, pas di mobil kan udah sempit gitu. Ya udah tumpuk-tumpuk kan gak nyaman lah ya. Nggak nyaman. Nggak, udah gitu kan ada yang nggak tidur dari rumah, nggak tidur. Udah bikin kesepakatan di pos 5 kita bangun tenda tuh bang. Jam berapa itu, jam 5 lewat lah. Udah mendekati maghrib lah ya. Lagi cuacanya udah mulai gerimis, takut hujan kan. Ada tuh teman satu, udah gitu, nekat gitu, udah di ini aja katanya di Gowalet. Terus kita kompromi lagi tuh. Oh, diskusi lagi. Ini gimana jadinya katanya, mau di pos 5 atau di Gowalet? Ada yang bilang Gowalet, ada yang bilang pos 5 aja. Terus disepakatan lagi karena bocah ini ada yang capek banget, udah pucet lah mukanya, capek. Udah kasihan sama dia tuh katanya, ini kita bangun di sini aja, bangun tenda di sini aja. Kita bangun tenda sebelum maghrib kayaknya tuh, udah gelap lah. Bangun tenda, udah rapi semua, jadi rapin lah, udah siap tidur. Maghrib tuh, pas maghrib ada istirahat. Mau isya itu kita niatnya mau ini bang, bikin makan malam. Makan malam. Ya, malam. Nah di pas mau bikin makan itu, pas makan malam itu baru ada kejanggalannya. Oh, ada keganjilan. Iya, ada keganjilannya. Di situ kan kita udah rapi tuh, udah ada yang mau siapin mau masak nasi, ada yang mau siapin masak lauk, Ada bagian-bagian. iya kita bawa, salahnya situ bawanya perlengkapan dikit, cuma kompor 2 nesting tuh yang banyak. Yang banyak pas dinyalain kan kompor, udah tuh nyala, tiba-tiba meleduk itu bang kompor. Meleduk dengan sendirinya gitu. Iya,
yang biasanya maksudnya nggak sampai meledup kan biasanya kan. Biasanya kan cuma ngebus doang tuh api. Ah. Gitu doang kan. Ini tiba-tiba kontal aja gitu, Bang. Mental. 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 Iya, mental. Waduh, ini gimana nih ya? Sisa kompor 1. Udahlah kita sebisanya katanya ini sebisanya kita dengan alat ini Bisa lah ya gitu. bisa buat makan bareng. Ternyata bisa lah buat makan mie doang. Jadi kita nggak buat nasi, Bang. Jadi sekedar lah ya. Iya, ala kadarnya. Nanti ganjil perut aja udah ya. Dengan bawa persediaan ada yang bawa roti, apa cemilan juga banyak. Dari situ habis makan lah, habis makan ngopi jam kelar itu dah jam 9 dah udah ngobrol itu, ada yang istirahat. Jam 9 kita udah mulai tidur, Bang. Udah persiapan nih. Nanti jam 4, jam 3, jam 4-an kita muncak. Udah istirahat dah. Suruh pada istirahat dah. Tidur lah ya. Pada tidur. Kita pada tidur semuanya. Kita pada tidur. Pas jam keganggu tuh, Bang. Jam 1 udah rame tuh pendaki pada naik. Udah mulai summit lah ya. Iya, udah mulai summit dari jam 1. Jam 1 malam. Jam 1 malam itu yang di bawah, yang camp di bawah. Oh, yang camp di bawah. Udah berisik lah. Ada jalan kaki, ada yang sambil ngobrol kan keganggu tidur kita. Ganggu. Terus yang tidur, yang pules mah pules, yang enggak. Tidur ayam lah ya. Tidur ayam, ntar melek terbangun. Nah, dari situ kita bangun tuh jam 3 lewat, jam setengah 4 lah. Jam setengah 4 bangun, ada yang buat kopi apa buat hangatin badan gitu. Iya. Ada yang sarapan ala kadarnya lagi tuh. Kan ada yang bawa roti banyak. Karena nggak bisa masak nasi ya. Bang. Iya. Biasanya kan kita asal mau muncak sarapan dulu. Perut isi perut tenaga. Wajib itu mah. Wajib itu, Bang. Karena kan dari pos 5 summit itu lumayan jauh, Bang. Berapa jam gitu ya? Pokoknya jauh dah. Dari pos 5 ke summit itu kita Itu muncak maksudnya mau ikut atau ada yang di tenda gitu? kita ada yang di tenda, Bang. Oh, ada yang di yang bawa tenda. mobil. Oh, yang bawa mobil Enggak, istirahat lah ya dia. istirahat, ya. Dia kan capek tuh bawa mobil. Belum tidur juga lagi ya. Belum tidur ya. Dia nggak ikut, kata dia. Gue tenda aja lah, gue masih capek nih, kaki gue masih pegel katanya. Udah lu aja katanya. Udah tuh gue 8 orang. 8 orang muncak. 8 orang. Berangkat jam 4 lewat lah. Jam 4 lewat mau ke puncak. Masih gelap itu, Bang. Kita mulai jalan. Udah mau ke arah Gowalet, itu udah mulai terang, Bang. Udah habis aja lah. Pokoknya udah mulai terang lah. Nah, di situ ada burung, Bang. Burung jalak apa ya? Burung jalak kayaknya itu. Burung jalak. Iya. Jadi kita jalan, dia ngikut jalan, Bang. Oh, kayak petunjuk arah gitu. Iya. Tunjuk arah. Kita jalan, dia jalan. Kita gerbis gitu. Agak terbang, nggak mau terbang dia, Bang. Ikutin jalan aja, kita jalan, dia jalan gitu. Pas sampai Gowalet, ya baru dia berhenti, dia terbang, nggak ngikutin lagi. Sampai Gowalet kan puncak tuh, dikit lagi tuh, saran sejam setengahan lah dari Gowalet. Perjalanan jalan lanjut puncak, sampai puncak kurang lebih jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Niatnya ngejar sunrise kan. Fotonya enggak, udah terang. Nggak kejar ya. Enggak kejar. Itu juga emang cuaca mendung juga, Bang. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Udah tuh pas di puncak yang foto-foto yang waktu tahun itu kan kejadian tahun 2017 kalau nggak salah.
ada yang waktu itu kan trennya yang pakai kertas. Iya. Oh, nitip nama. Nitip lah ya. nama, Iya. iya, oke, nitip nama. Itu pada nulis lah banyak. Kalau gua kan habis foto-foto, niat langsung turun. Terus ada temen gua yang batu. Udah, tar lu, gua masih banyak ini pesanan temen gua. Apa cewek, apa Iya. siapa. Ah. Turutin lah cewek. Nah, itu dari pas summit itu ada kegangguan belum? Enggak ada dong. Oh, lancar-lancar aja ya. Lancar. Paling cuma satu itu burung doang ngikutin. Burung doang sama kompor itu. Oh, sama kompor kompor. duduk. Iya. Itu doang kejanggalan. Nah, pas kita kan nunggu lama tuh. Bocah masih tetap aja foto-foto, masih nulis. Masih sibuk sama urusan-urusan Iya, itulah gitu ya. urusan dia padahal. Kita bikin 2 kelompok. Kita bertiga turun Dari 8 orang, dari 8 orang. 3 turun. 3 turun, sisanya ada yang foto-foto, ada yang Oh, nulis. masih di puncak. Iya, masih di puncak. Masih betah lah di dia, puncak. Kita turun bagi kelompok kan 2 kelompok tuh. Iya. Kita bertiga turun, Bang. Kita bertiga turun. Kita bagi 2 tuh air tuh. Emang kebetulan air sisa 2 botol. Oh, bisa di. Yang satu buat berempat, yang satu buat Yang satu buat berlima, Nah, satu buat bertiga, gua bertiga. Dikit juga bang ya. Terus gimana masa dua-duanya sono lah, gua minum apa? Bagi 2 kan. Gua lanjut turun tuh, udah bikin sepakatan, ya udah turun aja. Di situ yang ikut sama dia juga udah ada yang pernah naik situ. Oh iya. Ada yang pengalaman satu ya. Di gua juga ada. Jadi bagi 2 kelompok lah. Dia yang bawa teman gua yang satu, gua ada yang bawa juga. Pas jalan turun itu cuaca bener-bener dingin bang, tangan aja sampai gak berasa kali itu. Sampai kita neduh di bawah batu tuh bang, karena angin kencang kan dingin, kita neduh di bawah batu. Kita nyalain kompor, ngetin badan gitu kan. ngetin badan. Ngetin badan setengah jam lah itu. Gak taunya tiba-tiba itu air ngapa habis gitu bang. Itu kehabisan air yang bertiga nih. Apalagi dia itu yang berempat. Yang berlima. Yang berlima. Kehabisan air kan. Udah deket sih sama gua walet. Ada yang ngomong. Itu di gua walet ada air katanya. Ada sumber air lah ya. Ada sumber air di gua walet. Nah gua dengar kayak gitu, gua nekat turun bang. Gua nekat turun ke gua walet. Kata dia bareng. Udah gue ngelokit doang, gue bilang gitu, gue batu tuh masih. Udah gue egois kan itu. Udah gue sambil ngeliat dulu. Turun kan gue walet, gue tinggal tuh. Yang 2 orang itu. tinggal gue turun sampai gue walet, gue turun tuh. Pas nyampe gue walet nggak ada air. Oh, jadi niatnya mau ngambil air, Airnya nggak ada. Airnya nggak ada, kering. Cuma ya netes doang lah gitu. Karena kering, airnya juga keruh yang di ininya. Gue bingung, air habis di sini, airnya kering. Langsung kan gue naik lagi, tiba-tiba ada orang tuh. Pas kan naik gua walet, tingkat gitu. Nah pas ini tangga, pas di sini ada orang, kurban gitu bang, pakai kain. berapa orang? 1 orang. Oh, sendiri. Sendiri, nggak tahu ditinggal temennya. Itu warga lokal. Gue lokal nggak tahu dah itu. Pokoknya lagi kurban, sambil keliatin aja gitu bang. Ini orang apa ya? Tapi posisinya dia melek apa tidur gitu? Nggak tahu gitu doang, dia nggak kelihatan muka. Oh, malah tuh buka. Dia kurban aja, kayaknya sih kedinginan orang. Suhunya dingin banget. Kurban, gue lihat ini orang kedinginan apa? Gue nggak berani negor bang. Gak berani negor gue. Ya gue sambil liatin aja, sambil nunggu temen gue. Yang 2 itu ya. Nah temen gue teriak nama gue Sir. Wah itu temen gue tuh. Gue lanjut jalan Jalan turun. karena kan di tenda persediaan air juga masih ada, makanan juga ada. Gue turun aja, gue egois kan, gue jalan turun. Niatnya gue pengen makan dulu. Jadi sambil makan sambil nyediain apalah teman-teman di atas. Niatnya kayak gitu. Taunya gue salah jalur itu bang. Kan jalur Apuy sama di
Cerme itu ada 3 jalur. Ah, Palutungan, Apuy, sama Lingkarjati. Nah yang Palutungan sama Apuy ini bercabang gitu bang. Berdekatan lah jalur. Jarutan dari gua kan pas naik gua walet. Nah itu udah bercabang. Bercabang. Yang ke kiri Apuy, kanan Palutungan. Nah gua ambil kanan. jalur Palutungan. Palutungan. Orang kan kita jalan malam kan nggak kelihatan jalan. Nggak kelihatan jalur lah ya. Nggak kelihatan jalur. Pas terang beda jalur. Lanjut jalan aja. Tapi itu posisi lu tahu kalau itu jalur Palutungan? Enggak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau gua tahu mah nggak mungkin keder. Iya, Ya. iya. Nggak mungkin di situ. Iya. Gua lanjut jalan. Tuh begonya gua juga. Emang kan ada larangan tuh Ah, metik bunga Edelweiss. ah, Gua petik sambil jalan, namanya jalan tangan jahil. ah. Ini banyak nih bunga-bunga. Gua petik aja gitu. Sambil jalan gitu gua petik. Gua taruh kan kantong sambil jalan. Nah, kok ini jalur beda ya? Lu baru ngerasa. Pas sudah jauh. Iya, udah pas jauh lu baru ngerasa. sejam jalan dari atas gua walet itu. Ini jalur beda ya kata. Gue jalan aja, ikut jalan terus. Ada pas batas camp dari Palutungan. Gue nanya, bang jalur Cerme ada berapa jalur ya? 1 doang bang katanya. Dia gitu. 1 doang. Iya 1 doang bang. Ini doang katanya jalurnya. Kata dia gitu, kata orang yang gue nanya. Udah gue lanjut jalan aja. Gue lanjut jalan sendiri tuh, gue jalan kagak ada pendaki naik, nggak ada pendaki turun, Sepi lah ya? pokoknya sepi hutan itu. Tiba-tiba pas gue jalan, kok jalan buntu gitu kan. Oh, jalan ketutup gitu. Iya, kagak ada jalan, itu semak-semak itu. Jalan ini kagak ada jalan, ini udah lewat mana ya? Ini juga nggak ada tumbukan tanah tinggi gitu, kayak pokoknya tanah-tanah gitu lah. Gue lihat kanan kiri kagak ada jalan. Gue diem udah ngaso dah itu, ada setengah jam kali. Gue mikir ini gue gimana ini ya? Gue udah pasrah dah itu. Dia panik ya. Panik pas udah campur aduk deh itu. Gua diam ngaso, gua naik aja lagi. Gua naik sambil ini lihat, kan gua sebelum gua ngeliat video tuh Ah, kalau tersesat gimana, ikutin sampah, ada sampah-sampah bekas permen. ah. Tapi ini bekas ada sampah-sampah bekas permen, berarti kan pernah ada orang yang lewati. Iya, ya. ada. Gua lanjut naik tuh bang. Gua lanjut naik jauh tuh, lumayan jauh tuh naik. Gua ke nanya tempat yang tadi gua nanya. Oh, Kak. Sama pendaki yang tadi ya. Iya. Gua nanya kan situ. Bang, sebenarnya di sini ada berapa ini sih apa namanya? Jalur. 1 doang bang, dia bilangnya gitu juga. Ya 1 doang bang. Lah emang abang dari mana? Kata dia gitu. Ya dari Bekasi bang. Lah dari Bekasi. Saya juga dari Bekasi bang. Kata dia gitu. Oh, dekat. Gua nanya, abang mau turun apa mau naik bang? Oh kita 2 malam bang katanya. Dia 2 malam. Aduh 2 malam. Baru semalaman tuh dia di situ. Gue niatnya pengen bareng tuh gitu turun gitu bang. Udah bang kata dia, abang tenangin aja dulu bang. Dikasih kopi, disuguhin lah makanan cemilan. Biar gue tenang dulu. Ya gue tenang terus ada tuh warga lokal pendaki juga turun. Gue dititipin sama dia. Bang ini teman gue bareng katanya mau turun. Abang mau turun kan? Iya bareng. Ya udah gue bareng tuh. Pas gue jalan bareng, yang tadi tempat itu nggak ada jalan, giliran gue bareng itu ada bang di sebelah kanan. Jadi begitu jalannya tuh. Oh, nikung. Nikung. Tadi gue sampai kesini kagak ada jalan, ngapa giliran amat ada barengannya ada gitu ya. Wah udah gue mulai pusing deh itu. Terus pas gue pokoknya pikiran gue Udah kacau lah udah ya. kacau dah itu, walaupun gue bareng udah ngaco dah. Gue kan pengen terima kasih tuh sama dia karena udah bareng. Bang nanti berhenti bang, kita masuk di tenda gue
Gue bilang kayak gitu. Oh, dengan posisi lu Sambil jalan. nggak tahu kalau itu jalur Jalur beda. Palutungan. Iya. Oh. Gak tahu gue bang. Gak tahu itu jalur Palutungan. Orang bilangnya satu jalur doang bang, satu jalur doang bang. Tapi lu nggak nanya sama pendaki yang turun itu juga yang bareng lu? Sama, semuanya jawab kayak gitu. Karena mungkin dia apa? Cuma lu kan posisinya ada di Palutungan. Mungkin apa? Pemikiran dia tuh ya jalur Palutungan itu cuma satu, kayak gitu. Mungkin gini juga dia bang. Biar Kagak ada bercabang gitu, nggak ada bercabang. Biasanya kan ada 2 jalur. Ini walaupun sini bisa ke puncak, sini bisa ke puncak. Biasanya kan kayak gitu. Gue jalan kan, lanjut jalan. Gue udah ngaco dah itu di jalanan. Udah bang, nanti mampir. Orang bilang terima kasih lah gue karena udah diajak bareng turun. Berarti terima kasih karena selamat lah gue udah ada tunjukin jalan. Lanjut jalan pas sampai seberapa itu ya, pos 4 kayaknya dah. Kaki gue pelitek bang. Kesleo, enggak kesleo, Terkilir. terkilir, kelir. Dilatin tuh gue sama dia, kan dia bahasanya Sunda. Gak tau udah bahasa apa, pokoknya bilang sama temennya tungguin itu jatuh dia gitu. Tungguin kan gue sambil nunggu. Terus kata dia udah enakan bang katanya. Udah bang, ya udah lanjut. Gue lanjut jalan kan. Gue lanjut jalan sampai pokoknya nemuin berapa pos gitu. Gue nggak inget lah, udah lama Pikiran kacau juga. banget. Udah kacau lah. Ini kok jalanan beda ya kata gue. Posnya juga beda Iya, ya. posnya beda. Sedangkan di Palutungan juga sumber air juga banyak. Ini sumber air banyak, di sono kok kagak. Sambil mikir kalau tenda gue di mana Nah, gitu. iya, iya, sambil mikir. Setiap ada orang camp kan lega tuh waktu gua camp di pos 5. Itu ada orang camp juga. Wah, ini kayaknya tenda gua di sini kali ada. Ternyata nggak ada ya. Enggak ada ini tenda gua. Sedangkan lu aja camp itu kan di pos 5. Di pos 5. Iya, lu ini satu udah pas, lebih. pas di pos 5 lu ngeliat temen-temen gua mana? Iya, kok nggak ada. Oh, udah kacau dah itu pikiran gua dah. Udah gua ngikut ya aja, udah gua ngaso. Pas emang udah deket sih tuh sama udah vegetasi udah kelihatan dah itu perkebunan. Gue ditinggal tuh sama dia karena udah deket kan. Udah aman lah, posisi Udah aman, aman, lah. posisi aman. Gue jalan pincang bang. Jalan pincang dia mah seger-seger. Tinggal gue sampai kausan, dia juga kehabisan air juga. Oh, gak bisa naik juga. Kan emang situ ngambil air dulu dia. Ngambil air kan dia yang bawa ke air. Tinggal gua minta sama pendaki lain aja. Bang, Oh, sempat ketemu juga sama pendaki kan lain. ada yang mau naik juga tuh. Sih gua manggil orang Sunda kan. Minta cai. Oh iya, ada. Udah kasih air. Udah nggak lama sih itu gua istirahat. Habis dikasih air udah gue lanjut jalan sampai udah keluar tuh dari hutan jam 2 kayaknya. Jam 2 siang. Jam 2 siang kan gue panik nih, pulang gimana gue ya, walaupun udah keluar ini. Gue nekat, paling gue naik mobil sayur lah gitu kan. Yang penting sampai Bekasi, kalau udah nyampe Bekasi mah aman. Sedangkan gue kan pas keder itu gue nggak bawa HP, duit itu semua di tas tenda. Gue tinggal semua di situ. Gue cuma bawa bekal rokok Samsu sebungkus. Rokok doang. Iya. Tong. Pakai rokok sebungkus itu gue udah buat bergaul dah. Rokok itu gimana caranya ya? Dengan modal rokok sebungkus Iya. lu bisa pulang ke Bekasi. Gimana itu caranya? Sempet mikir kayak gitu juga. Udah kan gue lanjut lewat perkampungan warga, keluar tuh udah jalan raya. Posnya beda sama yang tadi ya. Tadi mah di atas. Iya. Ini pinggir jalan. Kan ada bacaan pas pendaftaran jalur Palutungan. Waduh, ini kok Palutungan? Tadi bacaannya Apuy. Gue paranin aja masuk ke posnya itu kan, posnya kayak ini ketutup gitu. Pos satpam gitu.
Gue masuk tuh, gue nanya, emang jalur, gue masih nanya jalur tuh, jalur ini apa Gunung Cermai ada berapa jalur ya? Oh kalau jalur Gunung Cermai ada 3 katanya, Palutungan sini, Apui di sebelah sana, Linggarjati ada lagi, Linggarjati lebih jauh lagi. Kalau yang terdekat sih cuma Apui sama Palutungan. berdekatan, paling berapa jam, sejam 2 jaman kalau nggak salah, kurang lebih segitu. Emang adek dari mana katanya? Saya dari Bekasi pak. Dari Bekasi. Teman-temannya pada kemana? Teman-teman saya masih di atas. Periksa kan, periksa. Bekasi berapa orang? 9 orang. Nggak ada. Kubet sama dia gitu ya. Kubet. Tanggal berapa naik? 2 hari yang lalu. Sehari yang lalu apa 2 hari gitu gue jawab. Kubet. Ada dari Bekasi. Cuma 8 orang nih. Cuma dari Cikarang. Oh mungkin yang tadi di atas. Di Cikarang nih 8 orang. Kata gue yang tadi, orang yang tadi sih. Iya. Emang namanya siapa? Gue sebutin kan nama teman gue satu-satu. Ada yang gak kenal juga sih itu gue sebut. Pokoknya yang gue kenal lah gue sebutin satu-satu. Ini kagak ada semua ini namanya nih. Kagak ada. Waduh gue bingung dah. Udah, adek, sekarang tenangin diri, duduk di sini, nanti saya kabarin katanya. Adek kan naik dari Apui kan, itu. Adek nyasar kemarin katanya, kayak gitu. Udah paham. Dia udah paham sebelum lu cerita. Tapi pas lu sendiri nih, lu sempat berpikir nggak bang, kalau misalkan gua ngelakuin apa nih, Jangan ya apa? Sehingga Lu lu bisa nyasar. kayak gitu. Ya itu sih metik bunga sama egois. Oh egois ya. Iya ninggalin temen. Mungkin sih ya karena bunga itu ya. Emang Edelis itu kira lu mungkin dinyasarin. Ya bisa jadi kayak gitu bang. Namanya kan kita kan di gunung. Kita kan namu gitu bang. Di sana. Soalnya kan itu Kita nggak sopan. larangan juga. Gitu. Kita ngerusak lah. Rusak misalnya kayak saya namu nih ke sini. Terus tiba-tiba saya ngerusak. Pasti kan yang punya rumah marah di sini. Bisa kayak gitu. Udah kan saya di situ suruh istirahat tuh dulu. Kan biasanya kan emang di Gunung Cermai kita daftar pendaftaran semaksi dapat makan. Udah kamu ikutin bapak yang dekat situ, kamu ke situ makan aja, bilang nama saya. Terus sudah dilaporin lah gitu, hilang katanya, hilang. Udah gue dikasih makan deh, disediain makan, sampai suruh tidur di rumah warga gue. Udah deh istirahat aja deh katanya, nggak apa-apa bu, udah nggak apa-apa istirahat aja di situ. Kalau perlu di kamar, gak enak kan? Gue bang, udah bu sini aja gue istirahat di ruang tamu kan di bangku. Istirahat, tidur tuh gue tidur. Bangun-bangun jam 3:30 dibangunin. Dek temennya udah sampai katanya dijemput. Gue girang kan gue dijemput. Oh dijemput bu, iya. Udah gue pamitan lah itu. Bu makasih ya udah disediain makan ini. Ya nggak apa-apa deh, emang di sini kan buat para pendaki makan di sini gitu. Jadi temen lu jemput dari yang apa? Cimaksi yang di Apui. Di Apui. Sebelumnya kan emang nelpon kan. Oh dari pihak Palutungan nelpon ke Apui. pihak Apui. Itu ada pendaki nggak? Katanya dari Bekasi 9 orang kan gitu. Nggak ada, adanya ini 8 orang dari Bekasi. 8 orang katanya. Disebutin 8 orang. Emang siapa? Ada nama temennya Ibnu pak. Gak usah nyebutin nama ya? Enggak apa. Ibnu tuh, itu supir gua, dia dengan semaksi. Ada Ibnu. Oh iya ada Ibnu katanya, Ibnu ada. Oh iya itu teman saya pak, itu teman kelompok saya. Tapi kok di sana 8 orang katanya. Ternyata emang sebelum gua di yang pas ngecamp di pos 5 itu ada bercanda tuh. Tadi kan nama lu gua nggak catat katanya.
nggak dicatat. Iya udah lu nggak dapat makan kan, biasanya kita daftar dapat makan 1 kali. Jahil lah ya. Jahil, Ada yang bercanda. jahil. Diceng-cengin kali ya. Cengin gua. Ayo lu nggak dapat makan, ntar lu pulang. Turun, pas turun kan biasanya ngambil turun. Nggak dapat makan sama sertifikat. Kan ada sertifikat tuh selembar. Oh, udah tuh dicengin. Ah bodo amat, yang penting gua naik kan sih. Yang penting Gua pengalaman happy lah. ya, gua happy di sini. Tapi itu pas maksudnya pas ngabarin dari pihak Palutungan ke pihak API, sedangkan nama lu nggak ada gitu bang, maksudnya ya. Jadi lu harus nunggu kabar teman lu turun apa kayak gimana? Temen gua udah turun. Oh temen lu udah turun, udah nyampe di Base camp. Apuy. Iya udah di base camp. Itu kalau nggak salah 6 orang turun, 2 naik lagi. Kan dia nanya, udah ada yang turun belum pak? Temen saya tanya juga dia ke pos itu. Nggak ada katanya, belum ada. Nah itu temen gue punya foto gue. Iya. Kan foto bareng-bareng tuh sebelum naik di base camp. Tanya-nanya tuh katanya dia tuh, bang lihat orang yang ini gak? Buset gue Kayak ada orang hilang. kayak orang hilang. Nah. Emang bener hilang sih. Emang bener hilang. Iya. Nanya dia yang supir itu kan kagak ke puncak. Ah. Itu karena gue hilang dia jadi ke puncak. Oh, iya. Oh, Iya. cuma gara-gara lu udah jadi ke puncak. Iya, bagus juga sih emang. Tapi ngeselin juga nama lu gak dicatat. Iya, keselinya gitu gua nama gua. Aduh, Tapi sempat kerepotan gak gitu? repotan bang. Soalnya di itu kan nggak ada nama lu ya. Dari situ kurang tahu dah dia urusan dia orang badan. Intinya yang penting gue udah dijemput sama temen-temen gue. Gua udah dijemput kan, udah seneng gua. Nggak mikirin pulang. Nah itu bang, reaksi lu tuh pas ketika tadi kan lu dibangunin tidur dede, temennya itu udah bangun. Itu bener temen lu tuh bukan tuh? Nggak tahu kan gua masih tidur. Iya. Nah Pas dibangunin gua buka kan, buka. Dia minum dulu katanya teh biar ini, pokoknya suruh minum. Udah bu nggak usah, saya kan udah sampai. Oh, udah kangen. Iya kan. udah seneng banget lah ya. Berapa jam gak ketemu udah kayak berapa bulan gitu. Udah kan gua paranin ternyata dia belum sampai. Gua duduk ada 10 menit lah kayaknya sampai tuh, bener naik kopi. Iya. Wah, jemputan datang nih. Jemputan nyampe, gua kira udah senyum udah Iya. Terus reaksi dia pada keluar mobil. Lu kemana? Nyusahin lu katanya. lu malah diomelin pas Iya. pertama kali ketemu tuh. Sambil tawa Iya, gitu. candaan lah, Canda. candaan. Nyusahin lu katanya. No, lihat tuh Bang Ibnu katanya, itu yang supir. Iya. Dia dari pertama nggak puncak jadi ke puncak Gara-gara gara-gara lu. lu. Iya. Wah udah itu dah ada bercanda dah itu dah. Seneng lah ya. Seneng. Terus kata ini yang jaga base camp, untung teman kamu nggak masuk koran ya. Sehari lagi nggak ketemu teman kamu masuk koran ya. Wah udah ceng-cengin dah itu. Lu kan siap-siap dah udah balik tuh bang. Balik. Tapi maksudnya pas di perjalanan balik sempet cerita nggak gitu bang maksudnya? Sempet sih cerita bang. Ah, Wah gua salahin itu yang kagak nyatet nama gua. lu. Ini gara-gara lu nih, gua hilang katanya. Lu katanya ninggal temen katanya. Emang salah semua sih itu bang. Namanya di gunung emang bener-bener gimana ya, jaga omongan, sikap ya, Jangan ceroboh lah. jangan ceroboh, Dan rasa egois itu jangan egois lah pokoknya itu. Pokoknya kalau kita emang mau naik gunung apalagi banyak kan persiapan harus bener-bener mateng. Wah pokoknya harus gimana sih, namanya kita di alam bebas kan itu bang. dan itu nggak ada keganjilan lagi bang pas pulang ke Bekasi itu. Nggak ada. Aman, paling cerita sama-sama ketawa ya. Main kepak-kepakan. Pukul-pukulan bang. nyusahin. Wah itu pak pengalaman pertama kali di naik gunung itu. Kesasar. Kesasar. Ya mungkin abang ada pesan-pesan kali buat para pendaki lain. Ya pesannya jangan egois, jangan ninggalin temen. Pokoknya kalau kita mau naik gunung, mau berapa orang itu, mau sedikit banyaknya, kita harus persiapan benar-benar matang bang.
dan harus jaga sikap bang ya. Sikap, banyak. Namanya kita itu yang saya bilang tadi, namanya kita namu kan. Apa yang maksudnya yang dilarang tuh ya udah Harus Ya udah. diikutin. harus dipatuhi Pokoknya ikutin gitu. peraturan san. Yang dilarang jangan namanya Jangan dilanggar lah. jangan dilanggar. Taatin lah peraturan. Itu aja sih bang. Nah, jadi udah cukup bang cerita. Jadi sekian cerita dari abang kita nih, Bang Yasir, perjalanan selama ke Gunung Cermai, nyasar karena mungkin satu bang ya, lu kurang ngejaga sikap tadi ya, Ya, yang ngambil sikap. Bung Edelwis. Egois. Tinggal teman sih itu. Intinya itu bang ya, jaga sikap, jaga ikuti peraturan, jangan ceroboh, nggak Jangan boleh egois lah segala macam. Tinggal teman. Jadi cukup sekian dari cerita Bang Yasir. Jangan lupa Like, Share. dan komen dan subscribe. bye bye.